Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Maulana. NIM 20410401003. Di sini saya akan membahas tentang awal mulai cikal bakal psikologi sebagai cabang ilmu filsafat. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya psikologi mempunyai ajaran di bawah kendati filsafat, yakni sebelum tahun 1879 di zaman Yunani kuno, di mana pada zaman tersebutlah psikologi dikenal dengan psikologi filosofis yang membahas tentang hakikat jiwa. Misalnya filosof yang berpengaruh pada saat itu, yakni Plato, yang menganggap bahwasannya jiwa itu berasal dari dunia. Setelah zaman Yunani kuno habis, maka psikologi berpindah pada zaman pertengahan, yang mana psikologi zaman pertengahan itu dipengaruhi oleh agama Kristen, sehingga semua ajaran itu tunduk pada agama. Bahkan kreativitas pikiran manusia semacam terkurung, sehingga abad tersebut dijuluki sebuah abad kegelapan oleh kaum Renaissance. Dan muncullah seorang filsuf pada zaman tersebut, yaitu Thomas van Aquino, yang berpendapat bahwa jiwa dan raga manusia tidak dapat dipisahkan, yang mana pendapat itu sebagai dwi murti, artinya dua jalan, yakni jalan jasmani dan jalan rohani. Setelah psikologi pada zaman pertengahan, maka psikologi di bawah pengaruh humanisme, yang mana pada abad ini atau pada zaman ini manusia sadar atas kemanusiaannya dan mulai mengubah cara berpikir mereka, yang mana cara berpikir mereka dari deduktif menuju berpola pikir yang induktif. Setelah psikologi dalam pengaruh humanisme, maka muncullah abad baru, yaitu psikologi di bawah pengaruh filsafat empirisme, yang mana filsafat empirisme ini berkembang di Inggris pada abad ke-17 dan menjadi pedoman orang dalam memperoleh pengetahuan dari pengalaman. Dan muncullah tokoh-tokoh di antaranya seperti John Locke dengan teorinya yaitu tabula rasa, di mana menurut John Locke manusia berasal dari pengalaman. Setelah psikologi di bawah pengaruh filsuf empirisme, maka tepatnya pada akhir abad ke-19 terjadilah babak baru dalam sejarah psikologi, yang mana psikologi berdiri sendiri menjadi disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri, yang mana tahun 1879 seorang ilmuwan bernama Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, yang mana menandai titik awal psikologi sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Bahkan Wundt memperkenalkan sebuah metode, yaitu metode berupa metode introspeksi yang digunakan dalam sebuah eksperimennya. Ia dikenal sebagai tokoh penganut strukturalisme karena ia mengemukakan sesuatu teori menguraikan struktur dari jiwa. Bahkan metode introspeksi ini terus berkembang sampai berdirinya psikoanalisis dan teori kepribadian oleh Sigmund Freud, sehingga terus berkembang saat ini. Dan sebelum menjadi disiplin ilmu, perlu kita ketahui bahwanya sebelum psikologi ini menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, psikologi ini memiliki dasar yang kuat dalam ilmu kedokteran dan filsafat, yang mana masih tampak pengaruhnya sampai saat ini. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah psikologi di Indonesia. Awal mula psikologi di Indonesia adalah pada tahun 1952 oleh seorang profesor psikiatri di Universitas Indonesia, yang mana beliau ini lahir di Wonosobo pada 7 September tahun 1907, yang bernama Profesor Dr. Slamet Imam Santoso. Menurutnya, lahirnya psikologi di Indonesia adalah karena kebutuhan masyarakat terhadap psikologi terapan yang semakin tinggi. Sejak itulah, tepatnya tanggal 3 Maret
tahun 1953 di Fakultas Indonesia diselenggarakanlah sebuah pembelajaran bagi asisten psikologi dan menghasilkan psikologi pertama yang bernama Fuad Hasan, tepatnya tahun 1960. Dan sejak itulah pula mulailah lahir dan berkembanglah fakultas-fakultas psikologi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sekian dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.